Pelajaran yang keenam, kita lanjutkan ya, bismillah. Ya. Ad-darsul sadis, pelajaran yang keenam. Nasihat yang keenam. Fil adabi thalibil ilmi syarif. Tata krama atau adab dalam mencari ilmu yang mulia. Ya. Al-Imamu Asy-Syafi'i berkata, ya, saya membuka lembaran buku ketika berada di dalam majelis pengajian Imam Malik dengan sangat pelan-pelan karena takut beliau akan mendengarnya. Ya, ini beliau mencontohkan, ya, mengutip tentang Imam Syafi'i yang ketika dia mencari ilmu yang mulia. Apa itu ilmu yang mulia? Yakni ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, wa ma'rifatu dinul Islam, yang hukumnya wajib. Ya, itu ilmu yang mulia. Ustadz, apakah ilmu yang saya tuntut, Mbak Nurul, tentang ilmu tentang masalah faudoliyah, ya, ilmu obatan ini nggak mulia? Ya, ilmu obat-obatan bermanfaat, tapi posisinya dia sebagai ilmu fardu kifayah. Maka ya tetap harus mengusahakan yang wajib. Kalau orang punya fardu kifayah toh nggak mengerjakan yang wajib, maka jadi nggak ada artinya ini. Tapi kalau yang punya fardu kifayah dan punya yang wajib, jempol. Derajatnya lebih tinggi daripada yang hanya punya yang wajib. Ya, maka kita doakan semoga Mbak Nurul nanti, masya Allah, jadi apoteker yang hafal Quran. Allahumma amin, insya Allah. Imam Syafi'i ketika belajar ilmu yang mulia ini, ilmu agama, maka ketika dia berada di depan Imam Malik, ketika membuka buku, dia usahakan suaranya tidak terdengar. Ya. Ya. Sering kita mendengar kalau di sini pengajian, ya, kadang-kadang sering mendengar. Tidak apa-apa, antum bukan Imam Syafi'i, saya bukan Imam Malik, sama-sama. Tapi kita berusaha, kalau bisa apa, adabnya dijaga terkait dengan masalah kitab, dihati-hati. Kenapa? Karena di dalamnya ada kalimat-kalimat yang mulia. Ya bunayya, aqbil ala thalabul ilmi bil jiddin wa nasyatin wahrish ala waqtika an yadhaba minhu syai'un la tantafi'u fihi bimas'alatin tastafiduha. Wahai santriku, fokuslah dalam belajar dengan senantiasa serius dan semangat. Berusahalah untuk tidak melewatkan waktumu pada aktivitas yang tidak bermanfaat, dengan berusaha sekuat mungkin melakukan sesuatu yang bermanfaat atau produktif. Barang siapa yang meninggalkan dunia ketika tengah menempuh ilmu, maka Allah mengutus seorang alim untuk mengajarinya di alam kubur hingga ia dibangkitkan dari kubur sudah menjadi alim. Ustadz nggak berani menjelaskan ini ya. Di sini sampaikan bahwasanya apa? Untuk kemudian fokus dalam belajar dan meningkatkan yang namanya produktivitas. Ada istilah efektif dan efisien. Sama-sama belajar 1 jam, hasilnya bisa beda. Kenapa? Yang satu fokus dan serius, yang satu tidak fokus dan tidak serius. Maka lama belajar itu kadang-kadang itu ya tidak selalu beriringan dengan keberhasilan. Kenapa? Kalau lama tapi nggak serius, kalau lama tapi nggak sungguh-sungguh, ya mending yang lama dan serius, ya mending yang lama dan serius. Karenanya apa? Kita belajar untuk fokus. Di sini target 1 semester 10 juz kejar, ya. Berapa? 5 juz ya? Kejar. 1 tahun 10 juz kejar, bismillah. Ya, Ustaz Mbak Nurul berarti sebulan 1 juz, ya, bismillah.
selalu dimudahkan sama Allah. Fokus. Kalau fokus itu apa? Pikirannya menuju pada satu titik. Titik apa itu? Titik sesuai dengan targetnya kita. Ya, masya Allah. Ya, jangan terpengaruh dengan yang lain. Ya. Ya bunayya tali' durusaka muqarratu alaika mutola'atan jayyidatan qabla istima'iha minal ustadi fi majalisi darsi wa idaskala alaikal amru fil mas'alatin minal masaili fala tastankif min aradiha alal ahadi ikhwanika litastarika ma'ahu fil fahmiha wala tangtakil min mas'alatin ila ukhra qabla fahim ula fahman jayyidan. Ya, wahai santriku, pelajarilah dengan seksama materi yang telah dijadwalkan sebelum engkau mendengarkan pelajaran itu dari sang guru di bangku sekolahmu. Dan ketika engkau menemukan sebuah kesulitan dari beberapa persoalan, maka jangan malu untuk mengungkapkannya kepada salah satu temanmu, supaya engkau bisa bersama-sama dengannya untuk memahami bersama. Dan jangan pernah engkau pindah dari satu persoalan beranjak ke persoalan yang lain sebelum benar-benar memahami persoalan yang awal. Dan ketika gurumu sudah menempatkanmu di tempat duduk yang telah dia tentukan untuk belajarmu, maka janganlah duduk di tempat lain. Dan ketika salah satu dari temanmu ceroboh dengan menempati tempat dudukmu, maka janganlah engkau merebut atau memakinya. Laporkan masalah itu kepada sang guru, sehingga dia menyuruh temanmu untuk berdiri, pindah, dan mempersilahkanmu untuk menempati kembali tempat dudukmu yang telah ditentukan. Ya, ini mengajarkan tentang apa? Tentang manajemen belajar. Kita belajar dulu sebelum guru menyampaikan materinya. Nek di dalam rumus menghafal Quran yang sedang Ustadz kaji ini, ada metode menghafal Quran dengan sebelumnya harus membaca dulu 40 kali khatam. Ya. Jadi kalau kita menghafal juz 30, maka kita harus khatam dulu, membaca juz 30 sebanyak 40 kali. Kenapa? Itu akan jadi persiapan kita untuk menghafal sehingga bisa lebih mudah. Ya. Maka apa? Santri dan santriwati harus ingat, selalu ada yang namanya isti'adat, persiapan. Ya. Kalau kita ngomong belajar, ada namanya persiapan belajar. Kelas dibuka jam 1:30. Kita berangkat jam berapa sebaiknya? Ya. Kelas dibuka jam 1:30. Kita berangkat jam berapa sebaiknya? Jam berapa? Ya, setengah jam sebelumnya kita berangkat. Ya, masuk. Ustadz, nanti saya datang sendirian, Ustadz, gak ada temannya. Enggak apa-apa. Apa? Istirahat, persiapan ruhiyah sebelum kita belajar. Ustadz punya teman, masya Allah, ya, dia selalu datang 30 menit sebelum kelas dimulai. Ya, sebelum, ya, ya, ini nasib ya, tapi kita sampaikan. Nah, apa ini pelajaran, nasib. Saya menyayangkan ini beliau, tapi ini bagus. Dia selalu datang 30 menit sebelum kelas dimulai. Walhasil, hasilnya apa? Dia menjadi laki-laki dengan peringkat ranking 1 selama 3 tahun berturut-turut. Ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Selalu ranking 1. Ya. Diterima di ITS tanpa tes. Institut Teknologi 10 November. ITS Surabaya. Ya. Luar biasa. Ya. Pertama kali ketemu, pertama kali kelas, semua tercengang.
Kenapa? Ketika gurunya bertanya, anak-anak, apa yang dimaksud dengan gempa tektonik? Kan? Langsung, wih, luar biasa. Semua lihat. Gempa tektonik adalah plek dengan yang di buku. Wah, luar biasanya ini. Ya. Ya. Tapi Ustadz sayangkan mungkin nggak bertemu dengan coach yang bagus ya, nggak bertemu dengan orang yang bagus ya, akhirnya kerja di pabrik ya. Sekarang kerja di pabrik di Surabaya sana. Sayang, kenapa? Ilmunya nggak bisa diakses oleh banyak orang. Pagi berangkat pulang sore, pagi berangkat pulang sore, padahal orang pinter ya. Seandainya nasib itu boleh diganti, aku bilang ya Allah, biar saya aja yang menggantikan nasibnya dia ya, biar dia di sini ngajarin antum semua ya. Mau nggak kira-kira? Ya, saya mau, tapi mereka mau dia. Ya, kan seperti itu. Rahasianya apa? 30 menit sebelum kelas dimulai sudah hadir terlebih dahulu. Ya. Kalau santri Az-Zakiyah berapa menit biasanya? Berapa? Masya Allah. Ya, 1 hari sebelumnya udah hadir. Luar biasa insya Allah ya. Bayangkan loh, besok pagi ada kelas di sini, jam 6 masih di sini, sudah di sini jam 6 sore ya, untuk buka bersama. Ya bunayya, idza syarra al ustadzu fi qiraati dursi fala tatasyaghal anhu bil hadisi wala bimunaqashati ma ikhwanika wa asghi ila ma yaqulu lahu ustazu isgha'an tammah wa iyyaka an tasghalu fikraka bi syai'in akharina minal hawajish an nafsiyati asna ad-darsi wa idza ashkalat alaika mas'alatun ba'da taqririha fatlub minal ustazi bil adabi wal kamali i'adataha wa iyyaka an tarfa'u sautaka ala ustadika au tunazi'ahu idza a'radu alaika wa lam yaltafit ila qaulika. Wahai santriku, ketika sang guru memulai membacakan materi pelajaran, maka janganlah engkau menyibukkan diri dengan mengobrol atau berdebat dengan teman-temanmu ya. Jangan ngobrol, jangan berdebat. Simaklah materinya yang disampaikan oleh gurumu dengan penuh seksama. Jangan sampai pikiranmu tercampuri oleh hal-hal lain dari godaan-godaan nafsu di tengah-tengah belajar. Dan ketika ada sebuah persoalan yang membuatmu merasa kesulitan, setelah diulasnya maka mintalah penjelasan kepada gurumu dengan santun dan penuh rasa hormat untuk mengulanginya. Dan jangan engkau mengeraskan suaramu atau memprotes gurumu ketika sang guru berpaling darimu atau tidak menghiraukan pertanyaanmu ya. Terkadang gurunya sibuk ya, maka kita jangan protes ya, ngalah saja. Sama jangan ngajak teman-temannya untuk ngobrol ya ketika guru menjelaskan. Ya bunayya idza kharaja talmidu an haddil adabi baina yadayya ustazi saqatat fi faqataki matuhu inda ustazi wa inda ikhwani wastahaqqa ta'ziba wa zawra ala qillati adabih. Wahai santriku, ketika seorang murid atau santri sudah keluar dari aturan atau tata krama di hadapan gurunya, maka hancurlah harga dirinya di hadapan guru dan teman-temannya. Wih, ingat ya ini ya. Ada yang namanya apa? Kehormatan. Harga diri seorang santri. Harga diri seorang santri, kehormatan seorang santri itu akan hancur, hilang ketika santri tidak menaati peraturan atau norma atau adab di dalam majelis ilmu ya, dan mendapatkan teguran, dan dia berhak harus dididik tata kramanya dan mendapatkan teguran atas kurangnya dalam bertata krama ya. Nih ingat, jangan sampai kehormatan kita, kemuliaan kita hancur
gara-gara kita tidak memiliki adab dan akhlak di dalam bermajelis. Ya bunayya idza lam tahtarim ustadzaka fauqa ikhtiyaromik li abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'an. Wahai santriku, jika engkau tidak menghormati gurumu melebihi penghormatanmu kepada ayahmu, maka engkau tidak akan memperoleh apapun dari ilmu dan pelajarannya. Sebagian ulama salaf memberikan penghormatan kepada gurunya melebihi penghormatannya kepada ayahnya, sebab seorang guru adalah pengasuh jiwa yang kekal, sedangkan seorang ayah adalah pengasuh raga yang akan binasa. Maksudnya apa? Kita diminta untuk menghormati guru kita sebagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, ya. Kok gitu, Ustaz? Tadi padahal ilmunya di sini hormatilah gurumu melebihi engkau menghormati ayahmu, ya. Ya, tapi Ustaz enggak. Sampaikan ke santri, hormatilah gurumu, ustadzmu sebagaimana engkau menghormati bapak dan ibumu, sama. Kenapa? Kalau yang tadi menghormati guru lebih diutamakan dari menghormati ayah, itu karena ayahnya hanya mementingkan masalah fisik, hanya mementingkan masalah badaniyah, ya, sedang guru mementingkan masalah ruhiyah. Maka tentunya kita menghormati yang mementingkan ruhiyah daripada badaniyah, betul? Tapi kalau kemudian abinya Zama, umiknya Vivi, ya, abinya Bagas, ya, abi atau bapak Gas? Bapak, uminya Dava, ya, uminya Najwa dan lain sebagainya. Masya Allah, selain memperhatikan fisiknya juga memperhatikan ruhiyahnya, ya. Katanya belajar seperti itu, ya, menghormati guru sebagaimana menghormati kedua orang tua kita. Ya bunayya zinatul ilmi tawadu'u wal adabu faman tawadu'a lillahi rafa'ahu wa habbaba fihi khalaqahu wa man takabbara wa asa'al adaba syaqata min a'yunin nasi wa baghadahu Allahu ilaihim fala yakadu yajidu insyanan yuqarimuhu aw yushfiquhu alaihi. Wahai santriku, perhiasilah sebuah ilmu, perhiasan sebuah ilmu adalah kerendahan hati, tawadhu, dan baiknya budi pekerti. Wajib, ya, Dek santri, halo. Kalau kalian melihat wajah yang tidak berhias dengan berhias, beda atau enggak? Pilih mana? Pilih melihat wajah ustadz ketika berhias atau enggak berhias? Ya, yang berhias, ya, pakai peci, ya, masya Allah, lewat, masya Allah, baunya minyak wangi level nasional, wah, luar biasa, ya, 10 meter udah tercium baunya, ya, pakai baju bagus, pakai celana bagus, ya, tapi sandalnya sandal jepit, ya, anak belum beli yang baru, ya, berhias bagus. Maka kita ingatkan, hiasannya orang yang berilmu, hiasannya ilmu itu adalah apa? Tawadhu, kerendahan hati dan akhlak yang baik. Kalau kamu punya ilmu tapi kamu nggak tawadhu, kamu nggak akhlaknya nggak baik, seperti kamu tidak berhias, ya. Bangun tidur rewu-rewu beli bubur gitu. La haula wala quwata illa billah, ya. Bagus. Maka apa? Latihan. Tambah ilmu, tambah tawadhu. Tambah ilmu, tambah baik akhlaknya. Maka barang siapa yang tawadhu kepada Allah, niscaya dia akan meninggikan derajatnya dan membuat semua makhluk mencintainya. Dan barang siapa yang sombong dan berbudi pekerti buruk, maka jatuhlah martabatnya di mata manusia. Dan Allah akan menjadikan mereka manusia benci kepadanya hingga sulit baginya untuk menemukan seorang yang mau menghormatinya dan mengasihinya, ya. Repot. Ilmu tapi nggak punya akhlak, punya ilmu tapi nggak punya adab, maka nggak akan punya teman, nggak akan punya sahabat, ya. Dan di sini masya Allah, Allah akan meninggikan derajatnya
orang-orang yang bisa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Latihan ya. Maaf sebentar, mampir sebentar tentang orang yang salah memahami makna tawadhu. Contohnya Akmal maju ya khutbah Jumat, padahal dia bisa, padahal dia mampu, tapi bilang, Ustadz saya nggak usah maju. Kenapa? Saya menjaga hati saya biar nggak sombong. Tawadhu bukan ini? Nah, ini apa? Minta kus ya. Astagfirullah. Santri Az-Zakiyah kalau ada maju, tapi nggak usah cari panggung. Dikasih panggung maju, nggak dikasih panggung buat panggung sendiri ya. Lu iya bismillah, masih banyak ya peluang-peluang untuk berkarya. Ya bunayya, la syai'a adarru ala talibul ilmi min ghadabil asa min ghadabi asatidati wal ulama. Wahai santriku, tidak ada sesuatu apapun yang lebih membahayakan bagi seorang pelajar atau santri selain mendapatkan murka gurunya dan para ulama. Ya, masya Allah. Ya, hal yang paling berbahaya buat santri adalah ketika gurunya tidak ridho kepadanya, ya, murka kepadanya, ya. Fa iyyaka ya bunayya an taqdab ahadan minal mudarisina aw tusha'al adaba amama fa inna akala ma yuntijuhu ghadabal asaditu khirmanu wal qati'ah. Jauhilah wahai santriku membuat marah kepada salah satu pengajarmu atau berperilaku buruk di hadapannya, sebab hal terkecil yang diakibatkan oleh murkanya seorang guru adalah terhalangnya, terputusnya keberkahan ilmu yang kalian raih dari guru tersebut. Ya, ini hati-hati, jangan menyepelekan masalah hubungan dengan guru. Ya, pokoknya kalau bisa bikin guru-guru kalian ridho kepada kalian. Ya, jangan bikin gurunya murka atau marah. Dan hati-hati, Ustadz ada ilmu bagus ini, dengarkan. Kalau kesandung itu biasanya yang nyandung itu batu kecil atau batu besar? Kalau kesandung itu biasanya yang nyandung itu batunya kecil atau besar? Orang jalan tiba-tiba kesandung batu, mbak, batunya yang nyandung besar atau kecil? Ya, kalau batunya besar namanya ketabrak, bener nggak? Ya, kalau kesandung itu batunya kecil. Ustadz ingatkan, terkadang hal-hal yang kecil itu yang kita nggak perhatikan itu yang membuat batu sandungan kita. Karenanya apa? Hati-hati dengan hal yang kecil. Cara ngomong ke ustadz, cara interaksi ke ustadz, ya, berhubungan dengan anaknya ustadz itu harus hati-hati. Ya, yang kecil-kecil itu. Ya, jangan sampai ada yang kita tidak pas. Ya, contohnya ya Ustadz curhat ini. Untung aja Ustadz diberi nama tulus sama ibu, ya, nama Umi Ustadz. Kalau enggak ya bisa saya bakar itu santrinya itu. Masa ada santriwati bilang, ya, ih anaknya Ustadz jijik, kotor, ya, bagus ya. Kan nggak bagus seperti ini, bener nggak? Wong santriwati aja kalau digitukan sama orang lain, saya maju saya belain nih, ya, malah anak saya digitukan sama santri, ya. Kalau kalian jadi ustadz, diapakan santri ini kira-kira? Diapakan kira-kira? Benar sekali, didoakan kebaikan, ya kan?
semoga Allah mengampuninya ya, semoga Allah memberikan hidayah. Itu teorinya. Ya, prakteknya ya kita belajar ya untuk memaafkan. Cuma Ustaz sampaikan hal-hal yang sepele seperti ini hati-hati, bisa menjadi batu sandungan kita. Maka perhatikan hal-hal yang kecil. Kemudian yang terakhir, santriku, terimalah wahai santriku apa yang aku nasihatkan kepadamu. Carilah restu dari para gurumu dan mintalah doa kepada gurumu. Sebab doa seorang guru kepada muridnya itu lebih baik daripada usaha dan jerih payahnya dalam mendidik seorang murid selama bertahun-tahun. Ya, Masya Allah ya. Ya, luar biasa. Nah, ini nasihat dalam. Ya, dalam ini, Riz. Ini beliau sampaikan ya di dalam Al-Qirts. Doa yang diberikan oleh ustadz kita kepada kita itu lebih baik daripada kita mengajar banyak orang. Ya. Ya. Kenapa? Karena keridhaan dan restu dari guru-guru kita ini ya akan memberikan kebaikan kepada kita dan ilmu kita. Sedangkan ketika kita mengajar ke orang lain belum tentu ya itu berbuah kebaikan. Ya. Karenanya apa? Minta doa, minta restu kepada ustadz-ustadz kita atau guru-guru kita. Ya, agar engkau mendapatkan futuh, terbukanya pintu ilmu. Ya. Halo. Dek, minta doa, minta restu agar terbukanya futuh. Ya, apa ini? Terbukanya ilmu. Sering nggak kalian tiba-tiba aha? Sering nggak? Ya, aha, aku dapat ide. Aha, aku dapat hikmah. Aha, aku paham. Kayak ada sesuatu yang masuk sendiri gitu. Pernah merasakan nggak? Inspirasi gitu loh. Ya, ada yang namanya apa? Intuitif. Kita ingin ini, kita ingin ini. Ustadz sering mendapatkan itu. Ya. Termasuk ketika saya mau bangun pesantren di sini. Ya. Saya survei di sini, tiba-tiba kayak ada yang bisikin di sini. Ini cocok jadi pesantren. Udah, jalan. Ustadz ketemu orang, ini orang baik. Ustadz melihat fenomena, ini ilmunya. Ya. Kayak kemarin tukang parkir itu kan, yang saya sampaikan kemarin itu kan nggak ada di buku, tapi tiba-tiba masuk sendiri. Ini namanya futuh, terbukanya ilmu. Syaratnya apa? Ketika guru kita ridho dan mendoakan kebaikan untuk kita. Ya, karenanya apa? Cari ridho, cari doa guru-gurumu. Dan ketika engkau dalam kesendirian, tengah menyepi, maka perbanyaklah memanjatkan doa dengan sepenuh hati kepada Allah agar diberi anugerah ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Sungguh Allah adalah zat yang maha mendengarkan doa serta luas anugerahnya yang maha pemurah. Ya. Kalau pas kita sendirian di markas, di joglo, di gazebo, di masjid, ya, jalan ke sini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Murah, Allah Maha mengabulkan semua yang kita minta, ya. Minta kebaikan kepada beliau. Syukur santri bisa memasukkan nama-nama ustadz di dalam doa kalian. Ya. Masya Allah. Baina ustadz atau lab itu mu'allaqah qalbi. Hati ustadz dan hati santri itu seperti ini, bertautan. Kalau santrinya berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan pada ustadz Tulus, kring 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 kring. Sebaliknya, ya Allah berikanlah kebaikan pada Bagas, krong 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 krong. Apinya jelek soalnya.
Sehingga nanti kalau ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam, orang seperti udah lama itu. Pernah merasakan nggak? Kok dekat sekali sama beliau? Kok dekat sekali sama santri ini? Kenapa? Memang jarang bertemu fisiknya, tapi ruhiyahnya bertemu dalam mihrab-mihrab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen begitu? Praktekan. Nanti malam saya tak nggak tidur mendengarkan ada kering-kering apa enggak ini. Nanti masuk atau enggak gitu ya. Alhamdulillah ya. Yang parah nanti si Akmal miss call terus, nanti nggak bisa tidur ya. Alhamdulillah. Udah Ustaz cukupkan pelajarannya. Terima kasih ya mengisi waktunya pada malam hari ini. Insya Allah besok tanggal 22 kita berangkat ke Sleman. Pada subuh langsung persiapan naik bis. Nanti kita peresmian di Sleman, Pondok Mahasiswa Az-Zakiyah Toragan. Ya. Kalau di sini targetnya mencetak 10.000 ustazah ya, yang senang di ulumah. Kalau di sana targetnya mencetak 1.000 sarjana yang hafal Quran. Kalian besok ikut meresmikan ya. Didoakan yang terbaik, semoga berkah dan bisa bertahan lama. Allahumma amin. Ustaz cukupkan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.